Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado. Selamat siang dan kembali salam jumpa pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersama kami Radio Republik Indonesia Manado program 4 kembali hadir dengan Magota Bacerita edisi hari ini Kamis 20 Februari 2025. Tentunya senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Anda yang mendengarkan kami melalui satu topik ya. Dan sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini yang sebetulnya tidak asing lagi begitu karena sudah beberapa kali tampil, dan tentunya kali ini kami akan hadir dengan topik yang berbeda yang kami harapkan bisa menjadi bahasan yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita sapa dulu narasumber di kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bung Steve Tuwaidan. Selamat siang Bung Steve. Selamat siang Bu Jo, selamat siang para pendengar RRI. Kita mengudara di 4 RRI siang ini. Siap. Ya, jadi ada di Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut yang bergabung di kesempatan siang hari ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita sepakat berbicara tentang kolintang lagi. Ini sudah beberapa kali, tapi memang kolintang way of life. Walaupun sudah beberapa kali kita mengangkatnya, tapi tentunya dari aspek yang berbeda, dari angle yang berbeda. Kali ini kita akan berbicara tentang kolintang yang ternyata ya bagi pegiat kolintang, bagi pecinta kolintang, dan bagi insan kolintang ini sudah bisa menjadi way of life yang kita akan mengetahuinya seperti apa. Kita tanya dulu Bung Steve untuk hari ini, boleh tahu kegiatannya, karena pendengar dan pemirsa saya kasih tahu bahwa sebetulnya saya mencomot beliau dari agenda yang sangat padat, tapi syukurlah di siang hari ini beliau bisa berkesempatan hadir di sela-sela padatnya acara. Ada acara apa di hari ini? Oh iya, Bu Joyce dan seluruh pendengar RRI Pro 4 ya. Iya, Pro 4 dan Pro 1. Iya. Oke. Jadi untuk hari ini dari pagi saya sudah standby di BRI Pusat Sarapung karena ada perform dari ibu-ibu yang sudah sebulan latihan kolintang untuk ada tamu penting, kayaknya pimpinan pusat BRI. Oh, ini adalah seluruh dari ibu-ibu yang latihan ini justru bukan berasal dari Sulut, bukan berasal dari Minahasa yang asal kolintang. Ya mereka dari Jawa Timur, dari ini yang suaminya bertugas penempatan di Manado. Betul. Dan mereka berlatih selama kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya memang di instansi perbankan itu ada beberapa bank juga yang berlatih kolintang. Ada juga dari Bank Sulut, ada Bank Dana Raya, kemudian ada Bank BI, ada juga BNI. Jadi itu konsisten mereka latihan. Nah, untuk yang tadi yang tampil itu adalah ibu-ibu BRI. Seperti itu. Keren. Yang menariknya mereka itu bukan
Asli Minahasa ya? Iya, sebagian besar kalau ibu-ibu itu yang diperbankan maupun ada grup ibu-ibu yang saya latih itu sebagian besar itu berasal dari luar Minahasa. Baiklah. Kalau boleh jujur, saya harus iri dengan mereka karena saya darah Minahasa, tapi saya maaf tidak bisa main kolintang saya ini. Nanti belajar Bu. Oh, Mungkin iya. RRI bisa latihan Oh iya, juga. iya. Ini harus diagendakan ini ya. Masa orang luar bisa, kemudian kita tidak bisa. Padahal Betul. kolintang ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendengar dan pemirsa, sahabat budaya, bahwa baru saja ya, belum lama, kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, Betul. akhirnya kolintang diakui oleh Badan Dunia PBB, dalam hal ini UNESCO, Betul. sehingga kolintang ini sudah diakui sebagai warisan budaya dari Indonesia ya, Betul. dan tidak bisa lagi diklaim oleh siapapun selain Iya. kita. Oke, ya tentunya menjadi kebanggaan kita bersama bahwa akhirnya setelah perjuangan panjang bisa berujung bermuara di penetapan oleh UNESCO. Betul. Oke, kita kembali ke topik kita siang hari ini tentang kolintang way of life. Ini Bung Steve sudah berapa lama berkecimpung di dunia kolintang? Ya, sebelum saya jawab, saya menyambung dulu tentang kolintang yang sudah diakui dunia sebagai Iya. kekayaan budaya tak benda. Jadi WBTB ya. betul, kekayaan budaya tak benda milik dunia. Jadi kolintang ini sudah menjadi milik dunia. Jadi di satu sisi Bukan bahwa lagi kita milik Indonesia. betul. Jadi satu sisi kita harus berbangga. Tetapi di sisi yang lain kita harus mempersiapkan diri kita. Karena ketika kolintang ini sudah menjadi milik dunia, maka dunia negara lain bisa misalnya membentuk grup kolintang atau bisa memproduksi kolintang lebih mudah daripada yang lalu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, jangan sampai justru kita ketinggalan. Karena kalau mau jujur, ada negara-negara besar yang teknologi produksinya lebih maju dari kita, sementara kolintang itu, pembuatan atau produksi kolintang itu masih dilakukan secara manual dan handmade di sini. Oh, memang bisa kolintang itu diproduksi secara teknologi Iya, begitu? jadi gini, kolintang kan itu alat musik. Nah, pembuatan kolintang itu masih handmade, yang kita mau masih dengan tangan. Tapi ketika dia sudah menjadi milik dunia, maka bisa saja dengan perkembangan teknologi maka sudah satu tingkat menjadi pabrikasi. Dari segi waktu pembuatan lebih cepat, dari bahan baku lebih portable, Lebih kemudian efisien betul, pastinya. kemudian dari harga lebih murah. Nah, tentunya itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas kolintang baik dari sisi produk maupun yang lainnya. Tapi untuk soal bahan bakunya, kalau misalkan mau diproduksi secara teknologi canggih begitu, bahan Iya. bakunya tetap kan harus dari kayu yang dari Minahasa itu atau seperti apa? Kalau kayu, contoh kolintang kan itu masuk ke UNESCO itu ditarik dari alat musik yang sudah terlebih dahulu didaftarkan, yaitu balafon. Nah, ternyata di negara lain ada juga bahan baku yang bisa dibuat yang berbunyi lah seperti itu. Bunyinya sama. Bunyinya sama gitu. Jadi saya yakin bahwa di negara lain juga pasti ada kayu yang bisa menghasilkan bunyi. Mungkin saya belum tahu namanya apa, tapi saya yakin. Apalagi di negara-negara tropis pasti ada kayu yang berbunyi. Seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya. Tantangan bagi kita pelaku-pelaku kolintang juga pemerintah. Bagaimana menetapkan regulasinya gitu. Jangan sampai dengan mudahnya dengan diakui UNESCO ini, dengan mudahnya negara lain memproduksi kolintang misalnya dengan teknologi yang lebih kuat daripada kita. Oh, begitu ya. Jadi selama ini yang jadi pikiran kita, ya namanya juga orang awam ya, mungkin mewakili juga pendengar dan pemirsa bahwa kolintang itu terbuat dari kayu tertentu yang tumbuh di Minahasa dan hanya bisa dibuat bahan bakunya hanya dari kayu itu. Ternyata tidak juga ya. Memang ada kayu yang memang endemik. Tetapi secara umum kalau kayu kelas 2, dia kalau udah kering dia pasti berbunyi. Seperti kayu nantu, kayu lain, kayu ringan lah gitu.
secara dia pasti berbunyi. Dan bisa dimodifikasi menjadi bisa dimodifikasi seperti itu. Ini dia. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi, menekuni atau berkecimpung di dunia kolintang ini sejak umur berapa memang? Iya. Saya lahir di sebuah desa yang namanya Desa Lembean, Minahasa Utara. Nah, desa ini disebut Desa Kolintang karena memang budaya kolintang ini di Desa Lembean turun temurun. Transmisinya langsung saya dari papa saya, dari omak saya. Jadi kalau berbicara kolintang, saya sudah dekat dengan alat musik kolintang ini dari sejak kecil. Tetapi menekuni belum secara langsung. Justru setelah saya sudah dewasa, kemudian saya melihat, oh ternyata kolintang ini bisa menghasilkan. Bisa jadi itu. way of life. Betul, bisa menghasilkan itu. Jadi orang dulu kan saya waktu kecil beranjak remaja masih cuman sering main-main saja. Dipanggil oleh senior seperti itu. Begitu ya. Oke. Saya lupa. Jadi Bu Jo tadi bertanya aktivitas saya hari ini. Itu aktivitas yang lain. Tetapi saya sementara mempersiapkan kolintang yang udah dipesan dari sebuah sekolah di Tulung Agung, Jawa Timur. Akan dikirim dengan kapal besok subuh. Gitu. Alat musik kolintang. Iya, alat musik kolintang sudah dipesan oleh sebuah sekolah yayasan di Tulung Agung dan akan dikirim dari. Diproduksi di Minahasa. Betul, saya dikirim ke produksi. sana. Betul. Satu set. Satu set lengkap. Satu set 9 instrumen. 9 instrumen yang jumlah bilahnya itu berapa kalau satu set? Kalau jumlah bilahnya itu sebenarnya untuk standarisasi nasional sudah standar. Sudah standar. Jadi kalau kolintang dahulu kan pembuatnya masih sembarang aja dibuat, tapi sudah standar. Sudah standar nasional. 25 bilah per instrumen. Seperti itu. Kecuali melodi ya. Kecuali melodi. Kalau melodi satunya itu ada 45 bilah, melodi duanya 42 bilah. Oke. Dan untuk mumpung kita ada di pembahasan ini. Siap. Kolintang satu meja itu apa istilahnya? Instrumen. Satu instrumen itu jadi tidak sama jumlah bilahnya. Sudah sama, cuman beda melodi berbeda. Berbeda jumlah untuk melodi. Melodi satu jumlahnya 45. Melodi 2 jumlahnya 42. Kalau yang instrumen yang lain seperti bass, pengiring jumlahnya 25. Itu sudah standar nasional, sudah kesepakatan dari pelaku-pelaku kolintang nasional gitu. Kemudian jumlah sticknya itu kalau melodi kan memakai stick 2. Jadi mainnya seperti ini. Kalau pengiring menggunakan stick 3 karena harus membentuk akord. Akord kan dibentuk dari 3 nada yang digabung. Kemudian bass 2 stick dan cello bisa 2 bisa 3. Oke, baik. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi dan nanti juga kita akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Siapa saja yang sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Siap. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kami kembali untuk Anda, selamat siang untuk sahabat budaya, pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, masih di acara Magota Bacerita, bersama kami RRI Manado. Selamat siang juga, kembali kami menyapa Anda yang ada di RRI Pro 4 Gorontalo, RRI Pro 1 Tahuna, dan RRI Pro 1 Talaut. Kita coba sapa dulu untuk teman-teman di siang hari ini yang sudah bergabung di Magota Bacerita, ada siapa saja? Kira-kira yang ada di Tahuna, Talaut, Gorontalo. Selamat siang. Iya, apakah ada yang sudah bergabung siang ini? RRI Tahuna. Iya, selamat siang RRI Tahuna dengan Momo Lian ya? Iya, betul sekali. Apa kabar Momo Lian? Kabar baik, sehat. Kak Jo, bagaimana? Kabar baik, sehat juga. Oke, baik. Oke, selamat siang tentunya untuk narasumber yang hadir tentunya di RRI Manado. Selamat siang. Iya. Oke, kalau tentang Kolintang, baru mendengarkan Kolintang pasti orang semua rasa suka terus. Udah bilang udah rasa ketagihan kalau mendengarkan Kolintang, apalagi ada yang menyanyi Kang di Kolintang. Iya, betul. Kolintang. Betul. Dan Kak cuma mau tanya ini, kalau Siap. misalnya Kolintang sekali tampil itu ada berapa banyak orang kira-kira? Maksimalnya 10. Ya, bisa betul, bisa 9. Kemudian minimalnya itu 4. Sebenarnya 5 sih, tapi 4 masih boleh. Masih bisa. Karena kalau 5 dia sudah mewakili setiap instrumen Kolintang. Jadi melodinya ada, pengiring kan ada 3. Ada pengiring besar, pengiring sedang, dan pengiring kecil. Kemudian ada bass. Jadi harusnya untuk lengkap itu 5. Tetapi 4 saja sudah bisa bermain. Kalau 3 paksa, kalau 2 memang tidak bisa sama sekali. Bisa tetapi dikolaborasikan dengan alat musik yang lain. Gitu. Baik, Kak, kan ini UNESCO sudah mengakui bahwa adanya Kolintang ya dari negara kita atau di Indonesia. Betul. Kedepannya kan harus ada generasi muda, bukan Betul. hanya diajarkan atau diberikan pembelajaran untuk kita yang ada pada saat ini ya, tetapi Betul. harus diwariskan juga kepada anak cucu kita supaya tidak punah Kolintang ini. Betul. Seperti apa cara atau juga upaya-upaya yang dilakukan? Kalau upaya sebenarnya banyak sekali yang sudah kita lakukan, dan justru di daerah Sulawesi Utara sendiri saya belum memantau yang di Tahuna dan Sanger, tetapi yang saya dengar juga ada komunitas di sana. Tetapi yang di daerah Manado, Bitung, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Tomohon, itu perkembangan
generasi muda terhadap kecintaan terhadap kolintang ini cukup besar di satu dekade terakhir, khusus jadi banyak sekali yang generasi milenial yang suka dengan kolintang sekarang, seperti itu. Tentunya ini tidak lepas dari usaha-usaha pemerintah yang masuk sampai ke sekolah-sekolah, ya artinya masuknya seperti apa? Pengadaan alat musik kolintang di sekolah, kemudian melakukan program-program pelatihan di sekolah, kemudian bisa melakukan program kolintang masuk desa, gitu. Jadi program kolintang masuk gereja, nah itu tempat-tempat yang krusial dalam sisi pengembangan kolintang, terutama untuk regenerasi, gitu. Seperti itu, Dek. Oke. Iya, terima kasih. Itu saja pertanyaan untuk saat ini, dan mungkin bisa ke RRI yang lain, bisa juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih narasumber, terima kasih Kak Jo. Terima kasih. Terima kasih. Momok Lian dari Tahuna RRI Pro 1. Kita beralih ke teman-teman yang ada di Gorontalo. Selamat siang. Siang. Bung Selamat Imran ternyata. Siang, baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Wololo habare. Wololo habari lo. Pio-pio Apa itu? Wololo habari, bukan Oh, habari. habari. Habari itu semua jadi bahasa Sangir itu. Wololo habare, jadi Gorontalo deng Sangir. Lanjut. Ini kayaknya kita pernah juga deng narasumber ini. Jo Pernah? Iya, pernah. Pernah kulintang yang lalu. Tahun lalu. Kalau tadi Sebelum diakui oleh UNESCO, kita pernah bincang-bincang tentang ini ya. Ini kan dari ini tahun lalu ya. Mungkin yang jadi kita pertanyaan, kita mau tagih dulu. Siap. So ada produksi ini lagu-lagu kulintang yang baru. Oke, itu pertanyaan atau batagi? Itu kita bilang tadi, kita mau tagih dulu yang kita saran yang itu tahun lalu. Nah, Iya. sekarang kita mau tagih. Oke. Jadi memang yang pertama kita senang sekali yang dari Gorontalo Layout ini kita suka sekali karena Alat musik. ada DP gitar di belakang. Itu pasti gitar melodi dan bass itu. Ya. Karena Memang kalau orang musiknya nggak mau salah. betul. Nah, menjawab saya lebih ke tantangan ya, apakah sudah ada produksi lagu kolintang. Jadi gini, sebenarnya kalau secara umum itu menciptakan lagu itu sudah banyak kita buat. Saya sudah ada lagu ciptaan, kemudian ada juga murid-murid saya sudah dimainkan dengan kolintang juga sudah ada. Tetapi untuk diproduksi secara umum, masuk label belum? Iya, diproduksi secara umum itu memang ada trik-trikan seperti itu. Kalau apalagi dengan dunia sekarang yang teknologi seni musik itu digital itu cukup tinggi. Jadi kita melihat juga trennya, kita mau masuk ke YouTube, jangan sampai juga karya-karya kita yang bagus ini ketika masuk di YouTube justru istilahnya jadi jadi hambar, jadi tidak ada efeknya dalam pengembangan. Jadi kita masih tahan. Secara pribadi sudah ada, tetapi juga teman-teman yang lain, para praktisi kolintang, seniman kolintang, sudah ada ciptaan-ciptaan, mungkin belum pernah diangkat, seperti itu. Belum terpublish semua ya? Betul, belum terpublish. Kita kan juga Pro 4 kan, Pro 4 itu menghadirkan lagu-lagu Nusantara. Siap. Nah, apalagi orang ini masih di wilayah Korwil yang selalu jaga diputar di Gorontalo itu ada lagu-lagu kulintang. Nah, lagu-lagu kulintang di kita ini masih minim, masih kurang, masih terbatas. Baru masih lagu-lagu lama seperti Sondak, Sapa ini. Yang untuk koleksi yang baru-baru ini kan kita juga perlu fresh.
walaupun lagu lama tapi kalau ada yang fresh dari Siap. timnya Bung Steve dan kawan-kawan kayaknya siap. akan lebih rame ini musik kulintang, apalagi so diakui oleh UNESCO. Siap. Ini sebenarnya Baru- tantangan bagi kita untuk bagaimana ini kan karya. Ah, ah. Cuma ini menjadi juga catatan bahwa kalau mau jujur sebenarnya praktisi kolintang, seniman kolintang ini butuh juga dukungan gitu. Butuh juga dukungan dari berbagai stakeholder. Karena kalau mau jujur, rata-rata itu para pegiat kolintang itu bukan orang yang kaya gitu. Kemudian sebagian besar juga para praktisi dan seniman kolintang itu yang arti dalam tanda kutip itu bahwa yang sudah bisa menghasilkan, sudah ada karya-karya itu sudah ada di atas umur-umur 40-50 tahun. Nah, jadi ini perlu juga didukung oleh stakeholder. Kalau saya mau sebut ya bisa pemerintah ya, Bojo. Bagaimana mendukung, memberikan program-program untuk mensupport karya-karya dari mereka, karena tidak semua orang bisa masuk Betul. ke dunia industri seperti itu. Mungkin kalau bisa di YouTube ada izin ada, saya menyebutkan nama karena saya sangat menghormati, ada Om Dwiki Darmawan, juga ada teman saya Ferdinand yang sudah memproduksi dan saya mengikuti proses produksinya, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu. Dalam memproduksi audionya, memproduksi videonya gitu. Nah, ini juga menjadi kendala bagi pelaku-pelaku kolintang. Jangan sampai Bung Steve sudah menjual ke daerah-daerah seberang. Jangan sampai daerah seberang yang lebih dulu berproduksi lagu dengan musik kolintang. Betul, ini tantangan. Jangankan cuman Bu Jo, jangankan cuman daerah. Karena kolintang ini sudah menjadi milik dunia. Bisa ada negara lain yang memproduksi lagunya dengan menggunakan kolintang. Kalau dulu 10 tahun lalu kolintang ini belum masuk di area teknologi digital musik, tapi coba kita lihat keyboard sekarang. Kita cari nama kolintang, sudah ada style dan voice-nya di alat-alat musik keyboard. Jadi perkembangannya kan begitu pesat. Jadi ini tantangan juga yang disampaikan oleh teman-teman dari Gorontalo. Nah, ini Bung Ibran tadi kan bilang sudah perform di luar ya, jangan sampai di dalam sendiri ternyata supportnya kurang. Kita dengarkan di bagian luar itu kemana saja Bung Steve sudah pernah membawakan alat musik kolintang ini? Iya, sudah pernah kalau di Eropa sudah ke Serbia, ke ibu kotanya Belgrad, kemudian pernah ke Rusia di ibu kotanya di Moskow, Milan. Iya, Italia di Milan, kita sampai ke Roma, di Jepang juga sudah pernah, dan yang terakhir ke Afrika Barat, ke Senegal. Itu yang Eropa. Kalau Afrika ke Senegal. Kalau Amerika sudah? Nah, Amerika masih sudah berapa kali mencoba, tetapi belum tembus-tembus kalau Amerika. Masih penasaran kalau Amerika. Dan ini untuk bisa ke sana itu dibiayai oleh siapa? Apakah pemerintah atau? Nah, biasanya acara di sana yang ada hubungannya dengan KBRI. Nah, proposal kegiatan begitu biasanya dikirimkan lewat pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah mensupport. Ada juga dikirimkan ke event-event organizer. Nah, mereka mensupport seperti itu. Oke. Seperti itu Bung Imran. Jadi memang kalau tampil di luar itu sudah sering dan bukan hanya-hanya ya. Iya, sudah beberapa kali. Iya, sudah beberapa kali dan sudah ke beberapa negara begitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan tadi sempat terbersit. Ini mohon maaf kalau hanya penangkapan saya bahwa ternyata support masih minim ya. Kalau mau jujur, support ada tetapi masih jauh dari kata cukup. Dan saya sudah utarakan kalimat ini, saya sudah susun rapi dan beberapa kali saya ungkapkan bahwa khusus di Sulut ya, bahwa secara umum masyarakat Sulut belum ada kebiasaan yang kuat untuk membayar produk seni budaya. Kenapa saya sebut seni budaya? Karena memang ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Jadi budaya itu tidak bisa terlepaskan dari seni. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita di sini masih kurang itu. Kita cuma suka nonton, mungkin cuma suka dengar, tetapi untuk membayar masih dalam tanda kutip seperti itu. Baik. Dan ini Bung Imran ada yang masih ingin ditanyakan? Ya sih, saya sangat setuju dengan hal yang sudah dilakukan oleh Bung Steve tadi. Siap. Yang sudah di luar negeri, dan yang memang tadi kita sudah beberapa hari ini kita dengan teman-teman juga yang ada di sini mengulik-ngulik dan mencari-cari lagu kulintang ya, Siap. untuk daerah Sulawesi Utara. Kita tidak akan mengoleksi lagu kulintang dari daerah yang lain. Iya. Jangan sampai orang request di sini kan ada acara request lagu Nusantara, jangan sampai minta lagu kulintang dan diputar lagu kulintang bahasa daerah lain. Nah, itu juga kita agak goyang di situ. Nah, sebenarnya Bung Steve, ini kan setelah diakui oleh UNESCO, baru kita juga kan Sulawesi Utara itu punya grup apa yang lalu itu? Iya, Major Nine. Major Nine. Iya, mereka juga murid-murid saya, ya. Nah, kenapa mereka tidak memproduksi beberapa lagu yang mungkin lagu Manado atau lagu Sulawesi Utara? Karena mereka itu tanpa apa namanya? Kalau sudah hadir di YouTube, karena kan mereka sudah diakui oleh seluruh Indonesia. Siap. Dan menanti-nantikan mereka untuk lagu yang akan diproduksi. Siap. Ini adalah tantangan bagi grup-grup kolintang ya. Sebenarnya bukan hanya Major Nine, tapi setiap grup kolintang yang memiliki aktivitas produktif di Sulawesi Utara maupun nasional maupun internasional untuk berkarya. Nah, sedikit saya memberikan penjelasan bahwa musik kolintang ini dia itu susunan nadanya adalah sudah diatonis dan kromatis. Jadi dia itu sudah memiliki susunan nada yang lengkap. Jadi kalau gamelan kan dia pentatonik. Kemudian kalau yang balafon dia itu diatonis tetapi tidak kromatis. Nah, sehingga lagu apa saja itu bisa dimainkan dengan alat musik kolintang sendiri. Gitu. Apalagi musik kolintang ini adalah satu-satunya alat musik di dunia, alat musik tradisional dunia yang dimainkan secara ensemble. Gitu. Jadi kolintang melulu. Jadi ada melodinya, ada pengiringnya seperti band lah seperti itu. Nah, jadi karya-karya yang Bung Imran maksud tadi, kalau saya menangkap bahwa sebenarnya yang harus diperbanyak adalah karya-karya lagu daerah Sulawesi Utara gitu. Gitu. Contohnya misalnya begini. Iya. Saya menangkap begini. Adakah lagu daerah Gorontalo yang mungkin bisa dimainkan dengan diiringi lagu kolintang seperti itu. Gitu. Ya. Boleh. Ya, seperti itu. Kemudian masuklah ke produksinya gitu. Kalau istilahnya bilang bahwa karya-karya kolintang untuk lagu memang sejujurnya lagu-lagu daerah di Sulawesi Utara itu memang masih itu saja sebenarnya. Betul. Masih Esa Mokan, masih Ominahasa, Oinani Keke, Lele Ano Unggenang Nera. Iya, masih seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu bagaimana memperbanyak karya-karya lagu yang memiliki karakteristik dan merupakan muatan lokal dari daerah Sulawesi Utara. Kemudian diiringi dengan alat musik kolintang. Wah, itu keren. Iya. Ya, itu tantangan. Dan khusus saya sudah menangkap untuk grup-grup kolintang menyebutkan tadi Major Nine, sebenarnya bukan hanya Major Nine. Grup-grup kolintang tadi ini juga adalah tantangan bagi seluruh grup-grup kolintang di Sulawesi Utara yang produktif dari Bung Imran. Seperti itu. Para produser yang ada di Manado, mudah-mudahan Doranda Bade dengerin dia. Langsung difasilitasi. Siap. Tapi kadang-kala kok yang mereka fasilitasi hanya lagu-lagu yang top, karena ini kan masalah bisnis. Kalau lagu baru, dorang masih pikir-pikir, ini mau top enggak? Iya. Karena kan kalau lagu lama sudah terlanjur
mengena di hati masyarakat. betul. Masyarakat sudah hafal, Betul. senang liriknya. Begitu Bung Imran. Ya. Iya. Terima kasih. Tapi Bung Stef. tantangan saya sudah catat, Bung Imran. Saya sudah Siap. siap. Ditunggu Iya, sampai seterusnya. Siap. Oke, kita beralih ke RRI Talaut. Apakah sudah bergabung di siang hari ini? Selamat siang yang ada di Talaut. Selamat siang, Jo, sama Bung Steve. Saya Siap. dengar suara? Siap. Oh, Talaut orang pernah pergi ini. Pasca nasional kan? Betul. Iya. Lihat layoutnya so hafal ini. Pernah duduk situ soalnya. Oh, begitu. Karena di dalam studio sini ya, Bang. Iya, betul. Kita yang ketinggalan berarti. Belum pernah soalnya. Baru waktu itu kalau nggak salah. Oke, siap selalu ya untuk Jo sama Steve. Tadi kita ada sedikit angka kalau ternyata narasumber ini sudah melalang buana ke luar negeri kan. Nah, ada satu pertanyaan yang bikin kita penasaran makanya. Karena kalau ini kan mempromosikan Kolintang toh. Siap. Tapi dalam hal ini DP alat musik di bawah juga kan? Iyo, di bawah. Betul, di bawah. Ada kendala nggak waktu membawa alat musik ini? Karena orang tahu pasti membawa Kolintang ya nggak sama membawa band biasa begitu. Pasti Iya. ada agak sulit atau bagaimana? Boleh cerita sedikit? Siap. Tantangan begitu. Siap. Jadi menyebutkan ke luar negeri, sebenarnya saya bukan orang yang pertama membawa Kolintang ke luar negeri. Senior-senior saya juga yang sudah lebih sering dari saya. Jadi ekspansi Kolintang ke luar negeri itu sudah dari sejak tahun 60-an. Maksudnya bukan mengundur waktu, tetapi Kolintang ke luar negeri itu bukan baru pertama kali. Sudah sering ekspansi. Nah, bertanya tadi mengenai bagaimana ini mau packing di Kolintang ini. Sebenarnya ada masalah, tidak ada masalah. Cuman memang dilakukan dengan berbagai cara tergantung tempatnya. Saya cerita sedikit saja pengalaman khusus yang ke Moskow 2 bulan sebelumnya Kolintang sudah dikirim, gitu. Dengan kargo kapal laut. Nah, maksudnya dalam keadaan utuh atau dibongkar nanti dipasang di sana, ya, dirakit. Betul. Ini kan Kolintang sudah portable sekarang, sudah knockdown. Jadi disusun, di packing, kemudian dikirim di kargo. Nah, itu di Moskow. Kemudian pernah yang di Milan. Di Milan kita itu tenteng aja dan masuk bagasi. Tenteng dan masuk bagasi. Dan ini satu set dikirim semua atau? Yang satu set dikirim semua itu dikirim ke Senegal. Oh. Nah, Senegal itu hampir sama-sama berangkat, tetapi kita lebih dulu sampai di Senegal. Kolintangnya 4 hari kemudian baru sampai. Dikirim dengan kargo pesawat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tergantung DP pembiayaan. Gitu. Kalau ada pembiayaan yang cukup, bisa ikut dengan terbang lewat bagasi pesawat. Nah, kemudian yang terakhir, waktu pengumuman UNESCO, khusus yang di Paraguay, yang Kolintang yang dipakai, mungkin yang kita juga nonton di highlightnya, itu adalah Kolintang buatan Minasa, buatan saya, buatan Lembean itu. Oh, keren. Nah, itu dikirim dari sini, di packing, kemudian dikirim ke Paraguay, dimainkan di sana. Seperti itu. Jadi kalau mengirim ada beberapa cara dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Karena memang bukan baru kali ini saja, Betul. sudah sejak lama ternyata. Betul. Begitu Bung Melki. Sempat dipikir ternyata 2 bulan sebelumnya so kirim. Iya, ada 2 bulan sebelumnya so kirim, tapi ada yang sama-sama dengan orang. Pernah tidak ketika so rencana misalkan ini tampil di satu kota di luar negeri begitu, Iya. kemudian alat musiknya sudah dikirim tapi tiba-tiba ada jadi cancel begitu atau ada hal lain sampai batal begitu. Kalau cancel enggak pernah, tapi pernah terlambat. Harap-harap cemas menunggu tuh barangnya. Harap-harap cemas karena apa? Ada aturan-aturan di tiap-tiap negara, tiap-tiap benua berbeda di regulasi aturan. Masalahnya ini dari kayu.
Jadi ada karantina, ada masuk ini, surat-surat dokumen segala macam itu. Ada negara-negara yang agak sulit. Tapi ada juga yang mudah. Nah, kalau dulu ribet-ribet amat kan. Iya, betul. Oke, ya, ada pertanyaan lagi Siap. lain ini terkait dengan musik kolintang. Kalau kita ikuti kolintang ya dari Anjernine begitu, Iya. sudah ada banyak genre musik yang bisa diikuti. Siap. Nah, kalau untuk pemain kolintang sendiri ada berapa genre musik yang bisa diikuti atau ada genre musik yang agak sulit diikuti atau dimainkan di kolintang begitu? Iya, nih kalau jadi seperti yang sudah kita jelaskan ke Bung Imran tadi, kolintang ini sudah sama dengan alat musik yang lain yang modern seperti piano, gitar. Dia itu sudah notasinya sudah lengkap. Jadi diatonis dan kromatis. Jadi semua lagu-lagu yang memiliki nada tentunya, kemudian yang memiliki ritmisnya pasti bisa diiringi dengan kolintang. Seperti itu. Pasti bisa diiringi. Jadi dengan semua kolintang. genre lagu bisa Semua genre. Gitu. Kalau yang paling sulit diiringi ada tidak? Kalau yang sulit sebenarnya tidak ada yang sulit, tinggal sumber daya manusianya gitu. Mungkin kita pernah dengar, oh ini sering kalau kita dengar, oh ini kolintang ini, oh orang cuma bawa lagu yang ini gitu. Yang melankolis. Betul, gitu. sumber daya manusia, kemudian koleksi lagu. Kalau seperti grup saya, ya termasuk juga Major Nine, kita bisa main 4 jam tanpa henti karena kita sudah memiliki koleksi lagu yang banyak gitu, yang bermacam-macam. Mau dengar lagu yang susah, yang gampang, tergantung request. Jadi kita setuju sih sama usulnya dari Bung Imran tadi, kalau boleh ada lagu terbaru atau apa, karena musik kolintang yang sering orang dengar tadi juga sama lagu-lagu daerah kebanyakan sih. Kalau koleksi di Rita begitu sih, kalau lagu-lagu daerah tuh ada lagu rohani. Itu dia cuma tahu ke depan ada mau bikin lagu atau album begitu, semoga lebih sukses lagi ke depan. Oke, terima kasih. Baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Melki yang ada di Talaut. Ini sempat terbersih tadi ketika kita ngobrol dengan Gorontalo. Katanya agak tidak matching kalau misalkan musik kolintang tapi lagunya lagu dari daerah luar. Apakah ada semacam larangan begitu? Oh, sebenarnya tidak ada larangan. Kita sering menyanyikan lagu luar dengan menggunakan kolintang. Artinya dalam konteks mengcover lagu itu. Lagu luar dalam artian lagu daerah selain Sulawesi Utara. Wah, sering. Bisa ya? Bisa, karena apa? Lagu Batak misalnya Bisa, gitu ya? bisa sekali. Dan itu tidak ada regulasi? Tidak ada. Jadi kalau lagu daerah tidak ada regulasi yang ketat gitu. Apalagi sudah tercatat dalam Pustaka Nasional, kita bisa langsung aja memainkan. Nah, kalau begitu apa kendalanya sampai lagu kolintang ini memang masih minim di masyarakat yang beredar? Ada tapi sudah lama begitu. Iya, mungkin kalau bisa saya sebutkan bahwa segmen dari permainan kolintang itu sendiri yang artinya bukan membatasi, artinya kebutuhan akan perform kolintang itu masih di seputaran lagu-lagu yang dalam tanda kutip mengcover gitu. Belum ada program-program yang katakanlah yang lebih kuat untuk bagaimana menciptakan lagu-lagu baru, karya-karya baru, kemudian diiringi dengan musik kolintang. Seperti itu. Sebenarnya ciptaan lagu-lagu ciptaan kita banyak, udah ada beberapa. Tetapi untuk lebih jauh untuk memproduksi dengan kolintang itu kita masih dalam tahap gitu. Iya, semoga satu waktu nanti jangan pasti. lagi ditahan-tahan karena ternyata ini banyak permintaan ini. Pasti itu merupakan challenge dan tantangan dan itu kita sudah catat, Bu Jo. Baik. Nah, kalau ditanyakan tadi maksudnya bicara tentang kolintang, way of life. Iya. Ini seberapa berpengaruhnya kolintang ini bagi insan kolintang
yang bisa dijadikan sebagai jalan hidup begitu? Wah, ini pertanyaan sangat mendasar. Karena memang tidak semua bisa bertanya seperti ini, kemudian tidak semua juga bisa menjawab. Nah, itu Karena dia. karena ini memang pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Jadi contoh bisa cerita sedikit, saya sudah memiliki latar belakang pendidikan yang di luar seni gitu. Kemudian sudah mencoba dengan bisnis dan pekerjaan yang lain, dan akhirnya saya melihat wah, ini ada peluang di situ. Ada peluang untuk bisa menghasilkan, karena gini. Dalam seni budaya itu bentuk tindakan-tindakan kita berseni dan berkebudayaan itu, menurut saya dia akan bertahan jika dia memiliki dampak ekonomi bagi pelakunya. Gitu. Kalau tidak, maka itu akan ditinggalkan. Nah, dampak ekonomi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau saya bisa menyebutkan untuk ukuran saya, Kolintang Way of Life itu sudah memberikan. Kenapa saya menyebutkan Way of Life? Karena Kolintang ini sudah memberikan dampak yang besar bagi saya secara ekonomi. Gitu. Tidak tidak besar-besar, tetapi sudah sangat memberikan dampak seperti itu. Tidak besar-besar tapi sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Nah, itu juga sangat terkait dengan konsistensi kita. Konsistensi, kemudian ada istilahnya, bagaimana kita meng-create diri kita untuk bertahan. Ya, istilahnya sama juga dengan kita tanam rica. Kadang-kala ada murah, ada banyak pesanan, ada ini. Apakah kita konsisten? Jangan cuma tanam satu kali, so rugi, ya sudah Jo. Kalau ini tahun ini enggak ada pesanan, ya stop, sudah tutup produksi. Nah, khusus saya memang sudah 10 tahun lebih saya berkecimpung di produksi kolintang dan memproduksi alat musik maksudnya. Dan saya tetap konsisten. Ini termasuk dengan jadi coach begitu? Betul. Oh, Dan iya. dan juga berlatih. Bisa jadi pelatih, bisa Betul. jadi juri terkadang ya. Betul. Dan sebenarnya orang yang bergelut di bidang itu bukan hanya saya, gitu. Ada juga orang-orang yang lain. Tetapi kalau yang relatif lebih muda dari saya masih kurang kayaknya. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Kolintang sudah sampai di taraf yang paling tinggi pencapaiannya, sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Apakah ini sebanding dengan animo anak muda terhadap kolintang? Ini sebenarnya saya berulang kali menyebutkan ini adalah tantangan, challenge bagi kita. Oke lah, kita euforia dengan banyaknya generasi milenial yang disulut ya, yang suka dengan kolintang sekarang karena perkembangan kolintang di satu dekade ini cukup berkembang, kemudian digitalisasi musik macam-macam itu. Tetapi sebenarnya PR kita bukan hanya di situ. Banyak aspek. Contoh, kalau saya menghitung yang memproduksi kolintang, yang buat kolintang ini, hanya bisa dihitung dengan jari. Gitu. Yang paling muda saya. Berarti kan itu sudah senior. Kemudian apakah dari anak-anak muda ini ada yang tertarik? Katakanlah mungkin kuliah di bidang ekonomi, kemudian ngambil bisnis, kemudian masuk lebih jauh. Saya pikir bisnis kolintang akan lebih berkembang kalau dikelola secara profesional bisnis seperti itu. Kalau kita kan masih manual bisnis. Seperti itu ya, saya ambil istilahnya istilah pribadi saja, masih dikelola secara manual gitu, belum ada secara bisnis itu dikelola dengan profesional. Oke. Jadi kalau misalkan jujur Bung Iya. Steve ini bisa menjawab, apakah ada kekhawatiran begitu? Betul, saya khawatir nanti pembuat kolintang di Sulut ini tersisa saya ini. Kemudian setelah saya, ini contoh-contoh sederhana. Untuk membuat kolintang sebenarnya dia yang tukang kayu. Semua tukang kayu itu bisa buat. Karena dia ada dimensinya, ada tebal, ada ukurannya, ada panjang dan lebar. Jadi semua bisa. Tetapi untuk menyelaraskan nadanya, itu tidak semua bisa. Yang istilah orang bilang mau stem. Ya tidak bisa. Saya saja yang sudah 10 tahun lebih, kalau kolintang yang saya buat itu mesti saya sendiri yang stem. Oh ya.
belum ada penerus untuk STEM. Saya sudah coba ajar-ajarin nih anak generasi-generasi muda yang murid-murid saya, tetapi belum ada yang spek mengikuti. Ini kriterianya apa? Maksudnya apakah karena darah seni atau mungkin feelingnya kuat atau seperti apa supaya bisa men-STEM alat itu? Saya melihat adalah mereka belum seklek. Sudah ada yang coba-coba tetapi belum. Padahal untuk STEM satu alat musik kolintang itu mahal. Kalau baru bisa 7 juta. 7 juta kalau baru. Biaya STEM untuk. Nah ini kendalanya apa dan apa sebetulnya? Karena begini. Untuk STEM kolintang butuh orang yang udah benar-benar profesional. Karena kalau salah ya berarti kayunya rusak. Oh. Seperti itu. Jadi harus ada keberanian. Ini juga challenge bagi mudah-mudahan ini didengar oleh kolintang-kolintang milenial Sulawesi Utara. Ini challenge dari Kak Steve. Siapa yang berani mau coba menggeluti dunia STEM kolintang? Sudah Jo dang mau bikin kolintang. Tuba STEM Jo. Nah, kong ini apa gunanya so ada di UNESCO kong nyana ada yang bisa STEM kolintang. harus ada dan itu harus regenerasi, berani bertanya, berani mencoba, jangan takut-takut. Kalau ada yang mau belajar STEM kolintang boleh pasiar di Lembean. Jangan takut-takut kayu rusak, stok banyak. Ini masternya yang bilang. Kalau misalkan kayak saya kan memang minim pengetahuan tentang kolintang, mungkin karena darah seni juga yang yang bukan di dunia musik. Siap. Apakah bisa saya main alat kolintang? Bisa. Bisa. Yang saya sebut tadi ibu-ibu yang diperbankan itu memang kendala kan mereka kalau sudah latihan sekarang yang sudah jadi 6 bulannya pindah. Berarti yang latihan baru lagi. Oke. Nah bisa. Jadi sebetulnya kalau latihan di satu instrumen di situ aja dulu. Betul, sampai bisa baru. Bisa ya. Ada pendekatan cara melatih. Yang pasti ada garansi begitu ya. Dari yang tidak tahu bisa jadi tahu asalkan konsisten berlatih. Pasti. Tidak tahu menjadi tahu. Pasti. Baik. Itu kepastian itu. Jaminan kepastian. Asal konsisten berlatih ya. Jangan ini masih bulan Februari sudah lampu Natal gitu. Mati menyala. Mati menyala. Kunang-kunang. Oke, kita sudah di menit-menit terakhir ini Bung Steve. Siap. Hari ini 20 Februari. Siap. 2025 merupakan hari istimewa bagi kita yang di Minahasa Utara ya, karena Ketua Pingkan atau Betul, Ketua Persatuan Insan Kolintang Nasional Sulawesi Utara. Hari ini dilantik sebagai Bupati Minahasa Utara ya di Jakarta sana. Nah, mumpung beliau adalah Ketua Pingkan yang membidani kolintang-kolintang ini, apakah ada harapan yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan bisa didengar, mudah-mudahan bisa dijawab. Siap. Tentunya saya harus menyebutkan bahwa di era kepemimpinan Pak Bupati saya sebutkan karena saya sangat menghormati beliau. Di era kepemimpinan Pak Bupati sebagai Ketua Pingkan Sulut, kolintang di Sulawesi Utara ini sangat berkembang. Sangat berkembang. Nah, tentunya kita bersyukur Pak Bupati yang juga sekarang masih menjabat sebagai Ketua Pingkan Sulut kembali menjadi Bupati Minahasa Utara. Sudah banyak perkembangan kolintang, tetapi secara pribadi pekerjaan kita tentunya belum cukup dan belum tuntas. Masih banyak yang harus kita benahi dan ada goal-goal yang harus kita capai. Kalau secara pribadi, contoh bagi saya sebutkan di Minahasa Utara ada berapa desa? 100 sekian desa. Berapa kelurahan? Sekian kelurahan. Kalau dijumlah sudah berapa desa dan kelurahan yang di pemerintahan di balai desanya ada kolintang? Sejujurnya masih dihitung dengan jari, maksudnya digabung gitu. Kemudian sekolah SD ada sekian ratus, sekolah SMP ada sekian ratus, ditambah SMA sekian puluh yang ada di Minut. Sejujurnya belum mencapai 10% dari jumlah sekolah-sekolah itu yang punya musik kolintang, punya alat kolintang di sekolahnya.
Sangat Nah, disayangkan sebetulnya ya. Nah, ini artinya ini bukanlah kegagalan, tapi ini harus menjadi goal. Kemudian gereja. Ada berapa gereja ada berapa tempat ibadah? Ada golongan Gemim, Katolik, Advent, yang kalau ibadahnya diiringi dengan puji-pujian. Nah, ada berapa ratus gereja di Minahasa Utara? Ini masih skop Minahasa Utara. Kalau sudah skop Sulawesi Utara, Iya, lebih betul. besar lagi. Sejujurnya masih belum ada 5% gereja di beberapa 2 tahun yang lalu saya sempat melakukan program, saya sudah sering cerita ini, Kolintang masuk gereja Iya. 1 tahun. Dan ada 54 kali bahkan sampai di Talaut kita ekspansi ini. Jadi Kolintangnya di bawah, kemudian ini program artinya tidak dibayar. Iya. Ini inisiatif sendiri. Tapi yang saya sangat sayangkan 54 kali itu hanya 1 gereja yang minta kami untuk kembali. Yang 53 udah tidak. Artinya ini jadi tantangan sih. Oke. Terakhir, harapannya seperti apa yang ingin disampaikan agar perjuangan ke UNESCO itu tidak sia-sia, tapi secara signifikan terus dilestarikan, jangan sampai stuck di tempat, jangan sampai stagnan begitu, tapi ada progresnya sampai bisa lestari sampai kapanpun. Ini penting sekali. Karena ini juga judulnya itu bagus, Kolintang Way of Life. Artinya saya mengajak seluruh pegiat, bukan cuma Kolintang ya, seluruh pegiat budaya. Kita itu tantangan dari Bung Imran. Bagaimana kita menjadi pelaku budaya yang produktif. Artinya apa? Kita itu harus ada menghasilkan karya. Itu yang pertama. Ini challenge. Harus menghasilkan karya. Kedua, kalau sudah berhubungan dengan karya dan produktif, nah ini sudah berhubungan dengan pihak-pihak. Nah, kalau kita menghasilkan karya, siapa yang mau beli karya kita? Itu tentunya saya dalam kesempatan ini menjadi marketing bayangan untuk karya-karya dari produk-produk kebudayaan Sulawesi Utara. Oke. Jadi saya mengharapkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun yang lain-lain itu lebih memperhatikan. Jangan sampai ke siang ada tuh maengket, 5 bulan belum bayar-bayar. Harus diperhatikan lebih ekstra lagi. Betul, ya. sudah bayar sedikit lagi Oke. dipotong sana sini, 5 bulan belum bayar-bayar, kasihan. Ya mudah-mudahan ini Siap. pesan ini bisa tersampaikan ke pihak yang seharusnya mendengarkan dan bisa memutuskan seperti apa kebijakannya. Betul, agar Kolintang ini bisa tetap Siap. menjadi kebanggaan kita bersama. Bung Steve Siap. Tuwaidan, terima kasih untuk Sama-sama, Bu kehadirannya Joyce. di studio RRI Sama-sama Manado para dan pendengar RRI. Iya, teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam budaya. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.